Halo semuanya, kali ini kita bakal bongkar rahasia buat menaklukkan segitiga ya, segitiga apapun. Bukan cuma yang siku-siku aja loh, kita bakal bahas yang lebih dari itu. Udah siap? Oke, kita mulai ya. Pasti ingat dong sama SOHCATOA di sekolah dulu? Itu jagoan banget, tapi cuma buat segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba lihat segitiga yang ini. Nggak ada tuh sudut 90 derajatnya. Terus gimana dong? Jelas, kita butuh senjata yang lebih canggih. Nah, disinilah kita bakal ngebuka kotak peralatan trigonometri kita. Buat mecahin misteri segitiga yang kayak gini, kita butuh beberapa alat khusus. Tenang aja, kita bakal rakit peralatannya bareng-bareng, satu persatu. Alat pertama kita namanya aturan sinus. Anggap aja ini kayak pisau lipat serbagunanya trigonometri. Berguna banget dan bakal jadi andalan di banyak situasi. Intinya, aturan sinus itu begini. Perbandingan antara panjang sebuah sisi sama sinus sudut di seberangnya itu, nilainya selalu sama buat semua sisi di segitiga itu. Kuncinya cuma satu. Kamu harus tahu satu pasangan lengkap, satu sisi, dan sudut di hadapannya. Kalau udah dapat itu, sisanya gampang. Yuk kita coba langsung. Pertama kita cari pasangan yang kita tahu. Sisi 4/6 dan sudut 60 derajat. Oke, dapat? Terus, kita bikin perbandingannya sama yang mau kita cari. Sisi 8 dan sudut Q yang masih misterius itu. Nah, kalau perbandingannya udah jadi, tinggal kita selesaikan deh matematikanya. Dan setelah dihitung-hitung, ketemu deh sin Q itu sama dengan akar 2/2. Kalau kamu ingat-ingat lagi, sinus sudut berapa yang nilainya segitu? Betul, 45 derajat. Keren kan? Gitu deh cara aturan sinus ngebongkar sudut yang tersembunyi. Oke, lanjut ke alat kita yang kedua, aturan kosinus. Nah, kalau yang ini alat buat kasus khusus. Dipakainya pas aturan sinus sudah nggak bisa bantu. Misalnya pas kita nggak punya pasangan sisi dan sudut sama sekali. Gampangnya gini, anggap aja aturan kosinus itu teorema Pythagoras versi upgrade. Lihat deh, ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Mirip kan? Nah, bagian tambahannya, yang minus 2BC cos A itu bumbu rahasia yang bikin rumusnya berlaku buat semua jenis segitiga, bukan cuma yang siku-siku. Jadi, kapan kita pakai alat ini? Ada dua skenario utama. Yang pertama, kalau kita tahu dua sisi dan sudut yang dijepit di tengah-tengahnya. Kita sering sebut ini sisi sudut sisi atau SAS. Skenario kedua, kalau kita tahu panjang ketiga sisinya atau SSS, tapi kita justru mau cari salah satu sudutnya. Ini contoh yang pas banget buat kasus sisi sudut sisi. Kita punya sisi 3, sisi 6, dan sudut 60 derajat di antara keduanya. Tugas kita, cari panjang sisi di seberangnya. Gampang, nggak perlu trik aneh-aneh. Tinggal masukin aja semua angkanya ke rumus aturan kosinus, terus hitung. Dan setelah dihitung-hitung, ingat ya, kosinus 60 itu setengah, hasilnya adalah panjang sisi yang kita cari itu 3/3 cm. Mantap kan? Nah, ini contekan cepet buat kamu. Lihat aja apa yang diketahui di soal. Punya pasangan sisi dan sudut di seberangnya, langsung pakai aturan sinus. Kalau yang kamu punya itu sisi sudut sisi atau sisi, ya udah, aturan kosinus jagoannya. Oke, sekarang alat bonus nih, dan ini berguna banget, serius. Pernah nggak sih kamu mau cari luas segitiga, tapi males banget harus cari tingginya dulu? Nah, ternyata ada rumus keren buat ngakalin itu. Ini dia rumusnya, luas sama dengan setengah AB sin C. Coba perhatiin deh, ini kan pakai info yang sama persis kayak aturan kosinus tadi, yaitu sisi sudut sisi. Kamu tinggal ambil dua sisi, kaliin sama sinus sudut di antaranya, terus bagi dua. Udah, gitu doang, simple banget. Ini bener-bener ngirit waktu banget. Biasanya kan kita harus cari tinggi segitiganya dulu, yang kadang-kadang nyusahin. Pakai rumus ini, langkah itu bisa di-skip total. Ini beneran jalan pintas langsung ke jawaban. Oke, kotak peralatan kamu udah lengkap nih. Ada aturan sinus, aturan kosinus, sama rumus luas. Tapi kan yang paling penting itu tahu kapan harus pakai alat yang mana. Nah, sekarang kita bahas strateginya. Yuk, kita tes strateginya. Lihat soal ini. Kita mau cari panjang sisi QR. Kita punya satu pasangan nih, sisi PQ sama sudut R. Tapi buat cari QR, kita kan butuh sudut di seberangnya, yaitu sudut P. Dan kita nggak tahu sudut P berapa. Sekilas, kayaknya aturan sinus nggak bisa dipakai nih. Soalnya pasangan buat sisi QR-nya nggak ada. Wah, buntu dong. Tunggu dulu. Nggak sama sekali. Seringkali cuma butuh satu langkah kecil buat mecahin semuanya. Ingat aturan paling dasar soal segitiga? Jumlah semua sudutnya pasti 180 derajat. Nah, pakai itu, kita bisa langsung hitung sudut P. Hasilnya 30 derajat.
Dan simsalabim, sekarang kita punya pasangan yang kita butuhin. Kalau udah gini, aturan sinus siap beraksi buat cari sisi QR. Nah, gitu dia. Sekarang kotak peralatan trigonometri kamu udah lengkap. Ada 3 alat canggih plus strategi buat tahu kapan harus pakai masing-masing. Ini dia rangkuman pamungkasnya. Di sini ada ketiga alat kita, lengkap dengan kapan harus pakainya dan rumus kuncinya. Kalau kamu cuma mau ingat satu hal dari sini, ingat ini aja. Aturan sinus untuk pasangan. Aturan kosinus buat SAS atau SSS, dan rumus luas buat jalan pintas cari area. Simple. Dengan semua senjata ini, sekarang kamu siap buat ngadepin segitiga model apapun. Segitiga yang tadinya kelihatan serem, sekarang jadi tantangan yang bisa dipecahin. Jadi pertanyaannya sekarang, segitiga mana nih yang mau kamu taklukkan pertama kali? Makasih udah nyimak.